pagi, selamat beribadah. Kita akan siapkan hati kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Karena Yesus, kita mau datang pada Tuhan, kita membawa setiap rinduan hati kita di hadapan Tuhan. Aku datang.
Sungguh kau hebat, ajar perkasa, berbuat kamu di hidup kami, di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan, kuasa perbuatan sungguh ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur. Hallelujah.
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau-lah di atas segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama Tuhan pada hari ini, pada saat ini. Lewat ibadah kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, pujian penyembahan yang sudah kami angkat bersama-sama. Tuhan berkenan memberkati, dan sekarang kami siap masuk ke dalam berkat-berkat yang lain yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Buat pujian-pujian firman Allah, anak-anak Tuhan sudah siap melayani Engkau. Tuhan memberkati mereka, dan kami jemaat Tuhan datang dan siap diberkati oleh Tuhan lewat pelayanan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami ingat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan atau mereka yang beribadah yang kedua nanti. Sertai mereka Tuhan hingga mereka juga sampai ke rumah Tuhan, dapat beribadah bersama-sama, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, urapan Tuhan kiranya mengalir saat ini. Kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Kemuliaan Tuhan hadir bersama dengan kami. Ibadah kami memuliakan Tuhan, dan umat-Mu yang datang semua mengalami lawatan Tuhan dan diberkati oleh Allah. Terpujilah nama Tuhan. Pagi ini kami buka ibadah kami yang pertama di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Masih semangat ya? Amin. Masih pagi, jadi kita tetap semangat ya. Kita akan pujikan Tuhan Raja Maha Besar. Datang menyembah.
semangat ya, belum ada gerakan ke kanan ke kiri. Masih kedinginan ya Bapak Ibu. Amin. Kita mau berikan terbaik buat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Saya ajak semangat untuk berdiri. Haleluya. Biar tetap semangat ya. Yuk kita mau bergerak ke kanan kiri. Oh yang berikan terbaik buat Tuhan. Tiba saatnya kita mau berikan terbaik buat Tuhan. Haleluya. ditaburi firman Tuhan, supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita akan menunjukkan bukti kebesaran.
Terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur bukti kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Kami berada di rumah Tuhan. Menaikkan pujian syukur kami atas kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan duduk mendengarkan firman Tuhan. Dan Engkau Tuhan Yesus Kristus membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Ya, patut kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Bagaimana Tuhan menyertai memelihara dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap perjalanan hidup kita sampai pada hari ini. Sungguh kita adalah orang yang berbahagia, orang yang menjadi pemenang, orang yang menjadi orang yang setia oleh karena Tuhan kita setia. Amin. Amin. Kita akan melihat firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan oleh Gembala, yaitu Yesus Kristus pemenang. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat dari tema firman Tuhan ini, sebenarnya Yesus Kristus pemenang karena Yesus Kristus mengalahkan maut. Karena Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja di atas segala raja yang tidak dapat dikalahkan oleh maut. Nah, oleh karena itu bagaimanakah dengan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus? Makanya saya buat di sini subtemanya itu, bagaimanakah kita dapat menjadi pemenang seperti Kristus? Ya. Kalau kita mau menjadi pemenang, kita dulu harus mengenal siapa itu Yesus Kristus. Siapa itu yang kita ikuti? Siapa yang kita teladani? Siapa yang menjadi panutan di dalam kehidupan kita? Harus kenal dulu, harus tahu dulu. Ya. Harus kita pahami dulu siapa itu Yesus. Harus kita dalami dulu, ya. Kita dalami, kita selami. Kemudian dan mempelajari. Kita masuk di dalamnya. Tidak bisa kita katakan saya menjadi pemenang, saya pengikut Kristus, sementara kita tidak mengenal, tidak memahami, tidak menyelami perbuatan, isi hati, tujuan, maksud Yesus datang ke dunia ini. Itu harus dulu Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi saya tidak bisa saya katakan saya adalah sebagai pemenang, sementara Yesus Kristus sebagai pemenang saya tidak kenal. Hanya tahu. Berbeda ya. Hanya tahu dan kenal, mendalami, menyelami, dan mempelajari hati, perbuatan, segala sesuatu yang berkenan dengan sang pemenang itu. Saya harus tahu supaya saya dapat meneladani, mencontoh Dia, sehingga saya bisa menjadi pemenang sama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau nggak bisa Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita mencontoh saudara kita belum tentu, ya kan, sekarang A besok B. Tetapi kita harus meneladani Yesus Kristus. Nah, karena dikatakan di sana di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Filipi pasal 3 ayat 10 dikatakan di sini. Oke, kalau bisa ditayangkan. Ya, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa di dalam kematian. Bapak Ibu saudara-saudara, kehendaknya Rasul Paulus supaya dia mengenal Yesus dulu. Tidak lain, tidak lebih daripada itu. Yang terpenting saya tahu dulu itu Yesus. Saya mendalami, saya harus meneliti dulu Tuhanku yang kuyakini, yang menjadi kekuatan kepada saya, supaya saya dapat menjadi pemenang sama dengan Tuhan. Kalau kita lihat kisahnya Rasul Paulus, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, Rasul Paulus itu yang tadinya adalah benci kepada pengikut Kristus, tetapi ketika Tuhan menangkap dia, segala sesuatu dia katakan di belakangnya dia buang, tidak anggap. Ya, karena dikatakan supaya dia mengenal Yesus Kristus, dikatakan di situ. Kehendak hatinya itu yang terkuat, yang paling utama, supaya dia dapat melihat, memperhatikan, bahkan
menceritakan tentang pengalamannya bersama-sama dengan Tuhan, sehingga itu dapat dia sampaikan kepada orang lain. Dengan kata lain, contoh pertama Yesus, contoh kedua Rasul Paulus, dan orang lain akan mengikuti. Jadi teladan. Kalau di sisi yang lain kan Rasul Paulus katakan, jadilah teladan seperti hidupku, kata Rasul Paulus. Ya, tidak semua orang berani berbicara seperti itu kalau dia tidak menyelami dan mendalami siapa itu Yesus. Ya, segala sesuatu dia tinggalkan, bahkan penderitaan yang berat dia alami. Ya kan? Mau karam kapal, dipagut ular, dihina orang, letter dan lain sebagainya, bau. Itu penderitaan yang tidak ada habis-habisnya. Tetapi dia tidak peduli dengan hal yang seperti itu, asalkan dia katakan aku tahu dulu, yaitu kehendakku mengenal dia, yaitu Yesus Kristus, yang tadinya dia hina, yang tadinya dia tidak pedulikan, yang tadinya diacukan, dan tidak mau tahu, bahkan menentang, menyesat orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika dia tahu, ketika dia meneliti, menyelami, dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh di dalam panggilannya, ya kan, maka yang paling penting sekali lagi dalam hatinya, aku harus tahu, aku harus mengenal, bukan hanya asal tahu, tapi harus kenal, ya kan, harus mengerti dia siapa. Nah, di dalam kehidupan kita pun harus seperti itu. Ya, kita harus tahu siapa itu Yesus Kristus yang sesungguhnya. Kalau kita katakan saya adalah seorang percaya, tapi dikatakan kamu adalah orang percaya, iya, tetapi kita tidak mengerti isi hati Tuhan, tujuan maksudnya di dalam hidup kita, percuma Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kan? Jadi nanti kehidupan kita itu tidak mencerminkan kehidupan Kristus. Karena tadi dikatakan kalau kita sudah menghendaki sama seperti Rasul Paulus supaya mengenal dia, ada tujuannya supaya paling tidak sama seperti sang pemenang. Ada dikatakan istilah lain kan, guru itu tidak jauh dari muridnya. Ya kan, istilah zaman dulu itu guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, itu kalau dicontohkan guru tentang hal-hal yang tidak baik, maka murid pun akan melakukan hal yang tidak baik. Maka dia tahu dulu, ya, jangan asal percaya dulu, tapi salami, pelajari dengan sungguh-sungguh, supaya kita itu dapat benar-benar meyakini yang kita yakini itu, itulah yang sesungguhnya yang harus kita panut menjadi panutan kita, menjadi nomor satu dalam kehidupan kita, menjadi Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang kedua, bagaimana kita sebagai dapat menjadi pemenang. Kalau tadi saya sudah kenal, sudah memahami siapa dia, saya sudah mengerti isi hatinya, saya mengerti tujuannya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, harus mentaati firman Tuhan. Jadi dia bisa, kenal Yesus, kenal. Saya kan orang Kristen, saya rajin ke gereja, saya rajin persekutuan. Tapi tidak taat firman Tuhan, tidak boleh dikatakan menjadi pengikut Kristus, atau tidak boleh dikatakan menjadi seorang pemenang. Kalau firman Tuhan itu tidak ada di dalam hati kita, bagaimana kita menjadi kokoh, berdiri, menjadi kuat di dalam badai yang besar, dalam segala macam penderitaan dan masalah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, kata taat di sini harus menurut, ya, menuruti, kemudian patuh, mengikuti, bahkan dikatakan sini tunduk. Tunduk itu merendahkan badan diri, mengikuti kemauan dari apa yang kita ikuti. Kalau saya mau mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai pemenang, supaya saya menjadi pemenang, saya harus taat kepada firman-Nya. Saya harus tunduk kepada apa yang dikatakan sang pemenang itu, supaya saya pun menjadi pemenang. Harus tunduk Bapak Ibu Saudara-saudara, harus taat. Taat melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Filipi ayat 28 dikatakan di sini, Filipi pasal yang kedua ayat 8, kita lihat ketaatannya di sini dikatakan oleh Rasul Paulus. Filipi 2, ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah yang membuat Rasul Paulus itu, ya kan, tidak memikirkan tentang duniawi, tidak fokus kepada duniawi, ya. Kan di sisi lain dia katakan kita bukan warga negara dunia ini, kita di sini musafir. Ini berulang-ulang saya katakan, kita di sini pengembara sementara. Warga negara kita adalah di surga bersama-sama dengan Tuhan, ya. Jadi untuk menjadi pemenang harus taat firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu yang membuat kita bisa berdiri teguh di dalam segala hal, dalam segala masalah, dalam segala pergumulan. Kalau tidak ada firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi kuat, Bapak Ibu saudara-saudara? Nanti akan bekerja adalah pikiran kita, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan kepintaran kita, sehingga Tuhan tidak tahu ada di mana. Tapi ada kalanya kita berkata, saya orang percaya, saya orang Kristen. Tetapi dikatakan di sini, Yesus Kristus sebagai manusia, dia tunduk, dia taat, melakukan apa yang disuruh dia lakukan sebagai manusia. Apa yang disuruh oleh Bapa dia kerjakan sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara. Taat. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita mau menjadi seorang pemenang, harus taat kepada firman Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan dia digambarkan di sini dengan sama, yang taat firman Tuhan itu sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu yang kuat. Bapak Ibu saudara-saudara, masih ingat itu? Masih ingat Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27? Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Nanti kita baca beberapa ayat saja. Ayat 24 demikian. Ya, Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sampai situ dulu. Kalau orang mau membangun rumah itu harus ada dasarnya dulu yang kuat. Seperti itulah kita di dalam Kristus. Makanya di awal itu dikatakan tadi harus tahu dulu, mengenal, mentaati firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah sebagai dasar kita berdiri, dasar kita bisa bergerak, dasar kita bisa bertindak, dasar kita bisa berbuat. Kalau tidak lewat firman Tuhan, maka duniawi yang akan menjadi teman kita untuk berpikir, Bapak Ibu Saudara. Dalam arti begini, nanti pikiran kita ini seolah-olah lebih pintar, lebih bisa, dan mampu, dan seolah-olah tidak perlu mengandalkan Tuhan. Karena saya mampu, saya pintar, kalau saya tidak berbuat, saya tidak dapat apa-apa. Nah, kalau itu yang ada dalam pikiran kita, maka berarti firman Tuhan tidak bekerja. Kalau begitu, apakah kita tidak bekerja? Siapa bilang? Semua orang harus bekerja. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33. Wah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itulah sebagai tanda kita sebagai seorang pemenang. Harus firman Tuhan itu menjadi dasar yang membuat kita itu bisa melakukan banyak hal. Dan sebaliknya kalau dikatakan, ya kan, orang yang mendirikan rumah di atas pasir tidak akan kuat berdiri ketika datang banjir. Maksudnya di sini bahwa ketika datang masalah, datang pergumulan, datang tantangan yang berat di dalam kehidupan kita, kalau firman Tuhan itu tidak mendalam, dalam Kolose yang kedua, ya kan, kalau kamu sudah terima Kristus, mendalam, berakar, bertumbuh, dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, dikatakan di sana, tidak akan kuat, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau kita bilang saya kuat, itu adalah satu kesombongan. Saya mampu, menjadi kita tinggi hati. Ya. Tetapi ketika firman Tuhan sudah berakar dalam hidup kita, sehebat apapun gelombang yang kita lewati, kita katakan Tuhan hebat, Tuhanku ajaib, Tuhanku dahsyat. Dia buat aku bisa melaluinya gelombang yang besar. Dia membuat aku bisa bertahan di atas kerikil yang tajam. Dia bisa membuat saya melewati duri yang begitu tajam.
Bapak Ibu saudara-saudara, akhir daripada kalau kita katakan seperti itu, berarti Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Nah, kalau dipikir-pikir dengan akal manusia, di dalam segala penderitaan yang dilakukan, dialami, diderita oleh Rasul Paulus, siapa yang mampu, Bapak Ibu saudara-saudara? Kemewahan dunia dia tinggalkan, cercaan justru datang kepada dirinya sendiri. Kalau tidak dia mengerti siapa itu Yesus, apakah mampu melakukannya? Mampu dia mengiring Tuhan? Tidak akan mampu, Bapak Ibu saudara-saudara. Tidak mampu. Makanya orang kalau tidak mendalam di dalam kekristenan akan dasar firman Tuhan, maka mudah akan terombang-ambing, mudah tertarik oleh kemewahan duniawi, ya, mudah kita dengan melepaskan kekristenan kita atau berpindah keyakinan, menganggap bahwa apa yang kita tadinya kita sudah lakukan, kita yakini, kita percayai, tidak membawa kita kepada kebahagiaan duniawi. Banyak orang seperti itu. Ada kalanya orang, kalau saya tidak bekerja karena di pekerjaan ini begini dan begitu, wah, kira-kira begitu, ya kan, saya tidak akan bisa berbuat ini dan berbuat itu. Bapak Ibu saudara-saudara, saya sudah pernah saksikan, saya udah umur 50, belum sampai 55, tapi karena pas pertengahan semester nantinya saya sebenarnya harus pensiun, jadi supaya 1 tahun itu 1 guru, nggak ada pergantian. Jadi mau nggak mau saya setengah semester itu berhenti, dipensiunkan gini setengah tahun. Sebenarnya saya bilang tidak masalah, saya masih butuh biaya anakku kuliah, ya kan, sekolah. Tapi saya tidak pernah putus asa, karena saya sudah mengenal Tuhan. Saya sudah tahu, saya sudah berpuluh tahun mengiring Tuhan. Jadi saya sudah tahu bagaimana Tuhan menyertai saya, bahwa Tuhan akan pasti tolong, Tuhan pasti akan buka jalan. Bapak saudara-saudara, terkadang tidak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, ya kan? Seperti istri saya pernah saksikan itu, kita pulang kampung sampai ditungguin. Ya, nanti pulang dari kampung aja, mana ada orang begitu. Ya kasih aja orang lain, emang kamu siapa gitu, ya kan? Nggak ada. Tapi Tuhan yang membuat berjalan seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Bu, nanti kita baru tanggal sekian baru nyampe, hampir 1 bulan. Ya nggak apa-apa deh, nanti pulang dari kampung langsung hubungi. Waduh, kayak saya punya yayasan gitu. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena saya percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi saya. Saya kerjakan tugas saya, saudara-saudara. Ya, saya percaya kepada Tuhan karena saya sudah mengerti bahwa Tuhan itu mampu melakukan yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Tuhan sanggup. Makanya harus dibangun, tadi dikatakan itu, dasar kebenaran firman Tuhan di atas dasar yang kuat, di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Allah. Saudara-saudara, jadi supaya kita dapat menjadi pemenang, harus mentaati firman Tuhan. Kemudian kita lihat bagian yang berikutnya, yang ketiga, untuk dapat menjadi pemenang, yaitu harus mempunyai tujuan. Kalau kita datang kepada seseorang, datang kepada sesuatu atau kantor atau apapun, kita harus ada tujuannya, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, memang saya sudah kenal dia, sudah taat dia, tapi saya punya tujuan loh. Ya kan? Jangan saya hanya datang, saya tahu, oh ya Pak Jokowi, saya tahu Bapak, orang baik dan lain sebagainya. Ya kan? Saya sudah taat kepada Bapak. Ya, tujuan saya itu harus ada, harus jelas. Ya kan? Jadi kita harus mempunyai tujuan supaya dapat menjadi pemenang, Bapak Ibu saudara-saudara, yaitu untuk memperoleh hadiah atau pemberian atau penghargaan, kado atau upah yang disiapkan, yang kita yakini, yang kita percayai tadi. Ya. Jadi di sini di Filipi pasal 3 ayat 13-14. Ya. Filipi pasal yang ke-13, Filipi pasal 3 maksud saya,
Filipi pasal 3 ayat 13. Ya. Oke, terima kasih. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lanjut 14-nya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus. Punya tujuan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hidup harus punya tujuan supaya menjadi pemenang. Jangan seperti kata dunia, linglung, tabrak kiri, tabrak kanan, nggak tahu kemana arah tujuannya. Harus fokus. Kalau Rasul Paulus katakan itu masih di dalam pasal yang sama ini, dikatakan seorang pelari itu harus berlari begitu rupa, tidak boleh melihat ke kiri, melihat ke kanan. Ya, kalau dia melihat ke kiri di dalam start, bersedia siap, lari. Dia lihat ke kiri, orang lain sudah ada di depan. Hidup kita pun seperti itu. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Dunia ini adalah pertandingan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita memalingkan mata kita ke kiri, melihat kemegahan dunia ini, kita bisa jatuh. Jadi kita tidak fokus. Kalau kita lihat ke kanan, berarti kita tidak fokus. Jadi dalam tujuan itu harus fokus. Fokus kita apa? Untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Panggilan surgawi. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang memanggil bukan Pak Jokowi, bukan Pak Anies, Raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Waduh, kalau begitu siapa kita ini? Dipanggil begitu menjadi miliknya Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah kita bangga? Amin. Aminnya kecil amat. Amin. Amin. Bangga dong. Rasul Paulus katakan, aku bangga bahkan membusungkan dadaku. Tanda kutip seperti kesombongan. Itu menunjukkan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan harta duniawi yang bergejolak di dalam hatinya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Betapa aku berbahagia, betapa aku bangga memiliki Kristus. Ya kan? Di sisi yang lain dikatakan, kalau sudah ketemu Kristus, kita sudah ketemu semuanya. Dalam arti, kenapa? Karena Kristus pemilik langit dan bumi beserta isinya. Sumber berkatnya. Kalau begitu, kenapa kita sibuk dengan hal-hal yang tidak baik? Carilah sumber berkatnya, yaitu Yesus Kristus. Amin. Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Supaya kita dapat menjadi pemenang, harus punya tujuan yang jelas. Berlarilah sedemikian rupa, arahkanlah hatimu, pandanganmu ke depan, jangan melirik ke kiri atau ke kanan, dan berlarilah sekencang mungkin. Walau ada di sana duri, walau di sana ada lubang, tetapi berlarilah. Walaupun kadang jatuh, tetapi untuk mencapai tujuan itu harus berlari sedemikian. Dengan kata lain, harus dengan siap dalam segala masalah dan pergumulan. Tapi tujuan itu tidak boleh dialihkan ke hal-hal yang lain. Harus fokus, yaitu kepada Kristus Yesus. Nah, kalau itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita katakan di situ menjadi pemenang. Ya, menjadi pemenang. Jadi mengarahkan hati kita dan pikiran kita supaya tidak tergoda untuk memikirkan hal-hal duniawi. Memang kita masih butuh makan, Bapak Ibu, masih butuh minum, butuh uang, butuh pekerjaan. Tuhan yang mempunyai langit dan bumi akan memberikan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan kepada setiap orang yang taat kepadanya. Ya kan dikatakan dalam Mazmur, dalam Amsal, Tuhan itu memberikan kepada orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Ya kan? Pada waktu tidur, bagaimana Tuhan menyediakan kalau dia masih tidur? Tidak diberikan kepada orang lain, masih tidur nyenyak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya kan? Tuhan siapkan itu, dipersiapkan untuk dia. Nanti kalau dia bangun, Tuhan berikan lewat pekerjaan, lewat apa yang dia akan lakukan. Kenapa seperti itu? Karena dia takut kepada Tuhan. Dia orang yang mengasihi Tuhan. Dia orang yang mengenal Tuhan. Dia yang mengerti siapa yang dia teladani di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk dapat menjadi pemenang harus memiliki kasih. Segala sesuatu apa yang saya katakan tadi, ya, segala sesuatu yang saya katakan tadi, yaitu mengenali Yesus Kristus sebagai pemenang,
taat kepada firman Tuhan, mempunyai tujuan, tanpa kasih, semuanya akan sia-sia. Semuanya akan sia-sia Bapak Ibu Saudara-saudara kalau tidak ada kasih. Ya kan? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bahwa manusia tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah. Allah punya inisiatif sendiri. Bagaimana dia caranya untuk menyelamatkan umat ciptaannya? Ya kan? Bagaimana supaya kembali ke pangkuannya? Dia datang, yaitu dengan firman, yaitu Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu yang menjadi manusia. Firman itulah Yesus Kristus. Ya, firman itulah yang menjadi Yesus Kristus yang lahir di dunia ini, Bapak Ibu. Itulah kedua dari Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman ini yang menjadi manusia. Ya. Kenapa dia turun ke dunia? Karena kasih. Manusia yang sudah terbuang, sudah kehilangan kemuliaan Allah di dalam Roma 3 ayat 23. Tidak ada lagi yang berbuat baik. Maka mau tidak mau, kasih Tuhan itu harus menjangkau manusia yang dia ciptakan. Nah, jadi sebagaimana supaya kita dapat menjadi pemenang, harus mempunyai kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 3. 1 Korintus 13 ayat 3. Ya, dikatakan begini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Kemudian ayat 14. Ayat 13 nama maksud saya, ayat 13. Ya, ayat 13. 1 Korintus 3 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Oke, terima kasih. Itu. Ya, 1 Korintus. Oke, tidak apa-apa. Mungkin saya salah catat ininya. Tapi masih dalam pasal yang sama, 1 Korintus 13 yang dikatakan di sana. Nah, itu maksudnya. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Apapun yang saya ceritakan tadi, apapun yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau tidak ada kasih, maka semuanya menjadi sia-sia. Saya mengerti, menyelami Yesus Kristus Tuhanku, taat kepada firman Tuhan, ya kan? Seperti itu. Saya mempunyai tujuan yang jelas, tetapi kalau tidak ada kasih, itu akhirnya menjadi tanda tanya menjadi kesombongan. Tetapi kalau ada kasih di dalamnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, melihat, meneliti, menerawang, ya kan? Orang-orang di sekeliling kita, teman-teman, saudara-saudara, berbagi, berbelas kasihan, itulah yang disebut sebagai seorang pemenang. Nah, bagaimana kita menjadi seorang pemenang? Ada 4 hal tadi yang saya ceritakan tadi, yaitu yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengenal Yesus Kristus sebagai pemenang, itu yang pertama. Kemudian taat kepada firman Tuhan, dan yang ketiga mempunyai tujuan yang jelas, dan yang keempat, milikilah kasih di dalam hidupmu. Maka kita akan menjadi seorang pemenang dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan, pimpinlah setiap kami, pimpinlah setiap langkah kami, kehidupan kami, supaya semakin hari kami semakin mengenal Tuhan, semakin mendalami dan mengerti akan keadaan Tuhan, supaya kami dapat contoh, kami dapat teladani, dan kami taat kepada firman-Mu. Kami melakukannya sehingga kami sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu yang teguh.
Dan demikianlah iman kami, supaya ketika kami dapat masalah pergumulan, kami tetap percaya kepada Yesus Kristus. Dan kami mempunyai tujuan yang jelas, yaitu panggilan surgawi. Dan biarlah semuanya ini kami lakukan dalam hidup kami melalui kasih Kristus yang tertanam dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini bukan hanya kami dengarkan, tetapi Tuhan mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya ajak untuk semua bangkit berdiri. Kita akan mau menyatakan sebagai Allah kita sebagai Allah yang besar. Haleluya. Sebab Kau besar. Disinilah kami dapat mengungkapkan isi hati kami di hadapan Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau, Allah yang besar, Allah yang ajaib, penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Allah. Sudah tersampaikan sampai di hati kami masing-masing. Kiranya kami terus mengalami kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kami. Bagaimanapun situasi kehidupan kami, Tuhan membawa kami ke dalam kemenangan. Oleh karena kami mengimani kemenangan daripada Tuhan akan berpihak bagi kami. Karena Tuhan Allah pemenang. Kami mengenal Engkau bukan Allah yang kalah. Kami mengenal Engkau bukan Allah yang lemah. Kami mengenal Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat, yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Ini yang memampukan kami Tuhan untuk terus dapat memandang mata kami tertuju hanya kepada Engkau. Dan tujuan hidup kami adalah untuk memuliakan Allah.
surgawi lah Tuhan. Berkat surgawi menjadi tujuan utama dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kasih yang daripada Tuhan kiranya melengkapi kehidupan kami, sehingga kami terus mengalami kemenangan dari hari ke hari. Di dalamnya ada kuasa Tuhan yang kami nikmati bersama-sama dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dan juga dalam kesehatan kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sarmen yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, dan berkati semua anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, dalam ibadah yang pertama dari WL, singer, pemain musik, asar, dan juga multimedia. Tuhan memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan. Hamba percaya jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini sudah diberkati oleh Tuhan dengan Roh-Mu yang bekerja di hati kami, yang berbicara di dalam kedalaman hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah kembali berkat Tuhan sebelum Engkau meninggalkan ruangan ini. Allah yang besar, Allah yang penuh dengan kemenangan, Allah-Mu Yesus Kristus pemenang memberkati Engkau kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekuatan surgawi, kekuatan Allah sendiri menyertai kehidupanmu. Kemenangan demi kemenangan engkau alami karena Allah ada di pihakmu. Oleh sebab itu pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu, dan Roh Kudus akan memimpin engkau dari hari ke hari menuju kemenangan yang dari tempat kemenangan. Mulai saat ini engkau diberkati oleh Allah-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran.